Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Ristiana, nomor induk mahasiswa 21862060035 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Pacitan tahun akademik 2021-2022. Mata kuliah Manajemen Kelas di Sekolah Dasar. Di sini saya membuat artikel ilmiah yang berjudul Peran Guru dalam Pengelolaan Kelas. Pendahuluan, peran guru dalam dunia pendidikan sangat penting karena guru sebagai ujung tombak perubahan dunia pendidikan untuk mencerdaskan generasi bangsa yang akan datang, sehingga dibutuhkan seorang guru yang profesional dalam dunia pendidikan, sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang. Guru adalah tenaga pendidik yang profesional, harus membuat perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan standar kurikulum yang ada di sekolah tersebut. Dalam proses pembelajaran, guru merupakan titik tolak ukur tercapainya tujuan pembelajaran. Terciptanya pembelajaran yang kondusif apabila guru dapat mengelola kelas dengan baik sehingga pembelajaran menjadi efektif, efisien, dan menyenangkan. Pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh tenaga pengajar untuk menciptakan kondisi kelas yang kondusif apabila terjadi masalah di dalam kelas dan menciptakan situasi pembelajaran. Metode yang saya ambil dari penelitian artikel ilmiah ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang hasilnya berupa data, deskripsi tentang fenomena atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan tanpa adanya manipulasi atau rekayasa. Selanjutnya, jenis penelitian. Saya menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Arie Kunto, tahun 2013, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal-hal yang sudah disebutkan yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Tempat dan waktu penelitian saya adalah di SD Negeri 03 Nawangan, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Rabu 31 Mei 2022. Adapun subjek dan objek penelitian yaitu menggunakan teknik purposive sampling. Sumber yang dijadikan sumber data utama adalah guru kelas 5 dan siswa kelas 5. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Menurut Sugiono, tahun 2015 menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Jika dilihat dari berbagai segi, cara atau teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi atau pengamatan, interview atau wawancara, dan dokumentasi. Analisis data. Pada penelitian ini, analisis data yang digunakan mengikuti konsep Sugiono mengatakan bahwa analisis data kualitatif terdiri dari 3 alur, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Selanjutnya yaitu di hasil dan pembahasan pada penelitian dan yang saya buat menjadi artikel ilmiah ini. Hasil penelitian tentang peran guru dalam pengelolaan kelas di SD Negeri 03 Nawangan terkait indikator yang pertama, yaitu menciptakan iklim kelas yang tepat meliputi 1. Menerapkan disiplin kelas, 2. Mengurangi perilaku destruktif, 3.
meningkatkan motivasi belajar siswa. 4. Keterampilan mengelola kelas. Kemudian yang kedua, mengukur ruang belajar yang meliputi 1. Pengaturan tempat duduk peserta didik. 2. Pengaturan media pembelajaran. 3. Pengaturan ruang belajar di kelas. Selanjutnya yang ketiga, yaitu mengelola interaksi belajar mengajar yang meliputi 1. Keterampilan menjelaskan. 2. Keterampilan bertanya. 3. Membimbing diskusi. 4. Membangun komunikasi yang baik di kelas. Indikator yang pertama yaitu menciptakan iklim belajar mengajar yang tepat. Atau juga menciptakan iklim kelas, bisa disebut juga dengan menciptakan iklim kelas. Yaitu dengan belajar yang tepat pasti terlihat saat proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. Guru harus menguasai kelas, suasana kelas pun harus tenang dan siswa mengikuti pelajaran dengan cermat. Jadi pada intinya, menciptakan iklim kelas itu mencangkup agar peserta didik dapat mengikuti pelajaran dengan tenang, cermat, dan yang terpenting adalah nyaman. Indikator yang kedua yaitu mengatur ruang belajar. Hasil observasi dan wawancara yang didapat, yaitu guru kelas 5 terlihat sebelum proses pembelajaran dimulai, guru dengan siswa merapikan tempat duduk siswa. Kemudian guru mengajak siswa membersihkan kelas dan merapikan peralatan yang dibutuhkan saat belajar. Dan guru juga mengatur media pembelajaran yang digunakan, seperti infokus, gambar-gambar, atau benda-benda sebagai bahan ajar. Kemudian, guru menenangkan sejenak siswa sekitar 3 menit untuk merapikan mejanya dan menyiapkan buku serta lain-lain. Sehingga saat proses pembelajaran berlangsung, tidak ada lagi yang ribut atau mengganggu temannya saat pembelajaran dimulai. Adapun hasil wawancara yang didapat, yaitu siswa kelas 5, sebelum proses pembelajaran, guru kami selalu mengajak kami untuk merapikan bangku dan mengingatkan kepada kami tentang kebersihan kelas, kerapian, dan menyiapkan peralatan belajar di kelas. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mengenai indikator yang kedua ini, menunjukkan bahwa temuan ini sesuai dengan teori menurut Vianney. Ruang belajar harus didesain sedemikian rupa sehingga terciptanya kondisi kelas yang menyenangkan dan dapat memunculkan semangat serta keinginan untuk belajar dengan baik. Kemudian yang ketiga, mengelola interaksi belajar mengajar. Indikator yang ketiga ini memiliki hasil observasi dan wawancara yang didapat, yaitu guru kelas 5 sebelum proses pembelajaran memberi nasihat kepada siswa yaitu disiplin, pantang menyerah, bekerja sama, menghormati yang lebih tua, jujur, peduli terhadap orang lain, dan rajin belajar untuk menumbuhkan semangat individu siswa itu sendiri, baik dalam dunia pendidikan maupun kehidupan sehari-hari. Kemudian, guru membicarakan dengan siswa tentang kehidupan mereka sehari-hari, mengulang materi yang sudah dipelajari, dan mengaitkan dengan materi yang hendak diajarkan kepada siswa. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mengenai indikator yang ketiga, yaitu mengelola interaksi belajar mengajar, menunjukkan bahwa temuan ini sesuai dengan teori menurut Vianney. Mengelola interaksi belajar mengajar merupakan sebuah interaksi yang bernilai normatif. Belajar mengajar merupakan suatu proses yang dilakukan dengan sadar dan bertujuan. Tujuan sendiri merupakan pedoman ke arah mana akan dibawa kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar akan berhasil jika mampu membawa perubahan dan pengetahuan, pemahaman, keterampilan,
nilai dan sikap dalam diri peserta didik. Jadi, pada intinya, mengelola interaksi belajar mengajar itu sangat penting karena akan menumbuhkan sikap-sikap positif terhadap peserta didik tersebut. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat peneliti simpulkan bahwa peran guru dalam pengelolaan kelas di SD Negeri 03 Nawangan terkait indikator peran guru dalam pengelolaan kelas yang pertama yaitu menciptakan iklim belajar mengajar yang tepat, kedua mengatur ruang belajar, dan ketiga mengelola interaksi belajar. Dari ketiga indikator tersebut, terlihat guru dapat menciptakan iklim belajar mengajar yang tepat kepada siswa kelas 5, yaitu menerapkan disiplin kelas, meningkatkan motivasi belajar siswa, mengurangi perilaku destruktif. Guru melakukan pengaturan ruang belajar seperti pengaturan tempat duduk siswa, media pembelajaran, ruang belajar di kelas, dan lain-lain. Guru mengelola interaksi belajar mengajar kepada siswa, seperti menjelaskan keterampilan, tanya jawab, membimbing diskusi, dan membangun komunikasi yang baik dengan siswa. Adanya peran guru dalam pengelolaan kelas, sehingga proses pembelajaran berjalan dengan lancar dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran dapat tercapainya suatu tujuan pembelajaran dengan maksimal. Itu tadi PowerPoint dari artikel ilmiah yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Selamat berlibur semester. Salam semangat dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.